Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bincang Asa. Alhamdulillah kali ini kita akan berdialog kembali dengan teman saya, Hasan. Nama lengkapnya adalah Rubai Al Hasan. Ya, teman kita ini peneliti muda di BRIN. Kira beliau lagi konsen terhadap penelitian terhadap lingkungan gitu. Nah, ini kita problem-problem lingkungan saat ini saya kira menarik gitu, yang beberapa kali disampaikan oleh Hasan dalam dialog kita yang terdahulu, itu menyebutkan apa namanya problem struktural maupun struktural itu yang terkait dengan kebijakan pemerintah, kemudian problem kapital gitu, pihak-pihak yang memang punya kendali, kemudian problem kultural artinya masyarakat yang memang belum punya kesadaran. Saya kira itu menarik, setidaknya memberi gambaran kita untuk bagaimana kita menyiapkan. Yang paling lemah kan masyarakat atau kultur masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk mendialogkan dengan Hasan terkait dengan edukasi terhadap masyarakat. Saya kira juga nanti impact-nya terhadap pengambil kebijakan gitu, masyarakat. Begitu San, kita akan mendialogkan yang terkait. Saya kira sehat-sehat juga kan San? Sehat dan Alhamdulillah. Kita masih seperti biasa kita melakukan riset kecil-kecilan terkait isu-isu lingkungan yang di sekitar kita. Kalau yang sebenarnya yang paling utama untuk, tadi saya katakan bahwa sasaran utama yang perlu menerima edukasi terhadap persoalan lingkungan adalah masyarakat gitu ya. Artinya yang memang memiliki lingkungan itu gitu kan. Bagi Hasan, seberapa jauh pendidikan yang sudah dilakukan terhadap masyarakat terkait dengan persoalan lingkungannya? Iya, menarik isu terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan isu lingkungan. Jadi memang isu yang tidak pernah basi gitu. Kita selalu dihadapkan dan terus dihadapkan dengan problem lingkungan yang tidak hanya semakin beragam dan semakin parah gitu kan, kondisi lingkungan kita. Ya, edukasi terhadap masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan lah. Tapi bagaimanapun ada beberapa sisi yang saya rasa masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang mungkin sangat krusial untuk ditekankan atau untuk untuk segenap, maksudnya selama ini persoalan yang paling penting adalah edukasi terhadap masyarakat itu hanya berjalan secara sektoral dan pihak-pihak tersebut tidak menjadi bagian yang integratif. Maunya setiap pihak berjalan sendiri, ada pihak yang kemudian sangat concern dengan isu itu, tapi pihak lain justru menjadi pihak yang justru menjadi disinsentif atau merusak upaya-upaya itu yang selama ini jadi kurang maksimal ya. Sebagai contoh lah, misalkan kita ada upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih di lingkungan perkotaan, mungkin dalam bentuk upaya-upaya untuk menjaga air bersih. Tapi ternyata ada pihak yang kemudian justru
mengotori itu loh, lingkungan apa air misalkan, itu yang kemudian seharusnya dia yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas kebersihan air itu sendiri, yang kemudian, nah ini yang mungkin masih banyak misi ya, banyak pihak yang seharusnya itu yang jadi sasaran utama edukasi lingkungan, atau bahkan lebih jauh lagi ya harus ada power penekanan khusus terkait pihak-pihak yang kemudian malah justru menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan tadi. Ini yang yang Hasan sampaikan menarik gitu, yang terkait dengan edukasi terhadap masyarakat yang tadi saya antarkan, bahwa sebenarnya kalau edukasi itu benar-benar dijalankan, saya kira ini menguntungkan bagi masyarakat gitu kan. Cuma masyarakat kan kadang-kadang berpikirnya pendek, bahwa kalau diedukasi tanpa hasil yang dalam waktu dekat gitu kan, jadi saya kira nggak tertarik gitu loh. Ya, semestinya edukasi yang harus dijalankan itu seperti apa terhadap masyarakat, terus tingkatan apa, usia bagaimana gitu. Edukasi itu kan sebenarnya tidak pendek waktunya, bisa aja diedukasi sekarang baru dinikmati oleh generasi berikutnya. Betul, itu yang seharusnya menjadi titik berangkat bagaimana edukasi itu dijalankan, itu memang seharusnya berjalan dimulailah mungkin dari level yang paling dasar, atau mungkin kalau melihat dari sisi usia ya mungkin dari tingkat anak-anak yang kemudian mungkin ketika di lingkup pertama mungkin di lingkup keluarga, tapi kemudian ketika secara lebih luas di tingkat masyarakat, maka masuk ke kesatuan pendidikan ya, misalnya sekolah. Jadi mungkin yang kemudian bisa diangkat menjadi isu bersama, atau di level yang lebih besar lah. Itu ketika masuk ke level sekolah, maka mungkin pendidikan terkait dengan isu lingkungan akan lebih efektif, karena itu akan menjadi fondasi lah bagi kesadaran lingkungan bagi anak-anak yang kemudian nanti ketika beranjak ke usia yang lebih dewasa akan menjadi semacam tidak hanya kesadaran, tapi juga menjadi semangat. Dan kalau seandainya bahwa pendidikan lingkungan ini dibasiskan pada sekolah, berarti kan memang kita harus menyiapkan terlebih dahulu guru-gurunya. Guru-guru itu harus setidak-tidaknya dia memahami persoalan perspektif lingkungan, ya kan gitu. Jadi tidak mungkin seorang guru yang tidak memahami persoalan lingkungan dia akan mengajarkan pada anak didiknya terhadap lingkungan gitu. Nah, saya kira banyak iklan yang sudah menyebutkan bahwa membekali guru dengan perspektif lingkungan, saya kira menarik gitu kan. Sekarang persoalannya adalah bagaimana itu, karena otomatis kan pendidikan sudah jadi nih San. Nah, bagaimana supaya kayak seperti tidak mulai dari nol. Dari mana pendekatan guru itu untuk sebagai pengajar sekaligus membawa misi terhadap persoalan lingkungan gitu kan lah. Karena ini jangan sampai guru itu hanya kesan memberi didikan terhadap anak itu, yang penting dia membaca tentang lingkungan selesai tanpa ada praktek. Nah, bagaimana ini persoalan misi pendidik kan gitu kan. Ya, ini semakin menarik ya. Jadi ternyata justru kuncinya adalah di pendidik gitu ya. Jadi ya fase pertama yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana menyadarkan pendidik itu sendiri terkait dengan penyadaran lingkungan tadi. Bagaimana kemudian itu dijalankan ya ketika
guru atau calon guru ya, yang harusnya dididik adalah calon guru ketika mereka masuk ke dunia pendidikan, kampus lah khususnya, itu mereka mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya sebagai sebuah studi atau pengetahuan, tapi juga mereka benar-benar dilibatkan atau action lah dalam bentuk artinya itu include dalam kurikulum pendidikan tinggi. Itu harus aspek-aspek terkait dengan kesadaran lingkungan yang kemudian embedded, menyatu dalam kepribadian, itu harus benar-benar dijalankan di level pendidikan tinggi, sehingga ketika guru itu ketika mereka telah dicetak menjadi guru, mereka memiliki semangat itu yang tidak hanya secara teoritik tapi juga implementatif. Artinya mereka sudah menjalankan baik secara individual sebagai seorang guru, maupun di level itu tadi, artinya mereka sudah melakukannya pada diri mereka sendiri. Jadi ketika di rumah misalkan, seorang guru itu memang harus sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan bagi seorang yang artinya mereka punya kesadaran lingkungan, sehingga ketika mereka ke sekolah, mereka tidak artinya mereka sudah menyatu dengan apa yang akan mereka ajarkan ke siswa. Itu adalah sesuatu yang sudah tertanam di mereka, sehingga tidak hanya sekedar teori yang mereka sampaikan ke siswa. Itu sesuatu yang sudah mereka lakukan, yang artinya pendidikan yang di sekolah kemudian tidak hanya sebatas teori, tapi sesuatu yang kemudian mereka lakukan, bagaimana menjadikan perilaku pro lingkungan, pro environment itu juga diajarkan, dididik, diteladankan, menjadi teladan dan dilakukan di lingkungan sekolah. Misalkan memilah sampah itu dilakukan tidak hanya di buku teks itu sebagai sebuah pelajaran tentang manfaat memilah sampah, tapi dilakukan di satuan pendidikan itu sendiri, bagaimana praktik memilah sampah, kemudian bisa ditarik lebih jauh lagi nanti, sehingga itu di level lingkungan juga akan mengikuti, nanti di pengambil sampah juga sudah memilah sampah itu. Soalnya misalkan di sekolah sudah dipilah, ternyata yang mengambil mencampur lagi, itu juga kan tidak ada manfaatnya lagi. Itu itu di guru anggap saja memang bukan pekerjaan yang mudah gitu. Sekarang gini, terkait dengan model bagaimana guru akan, anggap saja ini gurunya sudah paham terhadap lingkungan. Model yang bagaimana yang perlu diajarkan pada murid di sekolah gitu ya, supaya muridnya itu tertarik dengan pelajaran lingkungan gitu. Apakah nulis di papan tulis gitu kan, pentingnya lingkungan gitu kan, karena terkait, atau bagaimana, atau hal-hal yang real atau bagaimana lah. Ya, itu dua hal yang menarik gitu ya. Selama ini pembelajaran yang konvensional terkait dengan lingkungan itu tadi hanya masuk dalam dalam kurikulum, dalam bentuk sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang secara teoretik disampaikan di kelas. Tapi bagaimana implementasi di lapangan itu tidak mendapatkan penekanan atau tidak ada evaluasi ke situ. Nah, itu yang perlu diimbangi itu ya. Artinya siswa itu juga dikenalkan, misalkan agar lebih efektif gitu ya, karena tadi pertanyaan terkait dengan efektivitas, dikenalkan dengan tidak hanya dikenalkan, tapi dengan langsung dibenturkan gitu, dengan dampak yang kemudian mereka rasakan ketika kita tidak aware dengan lingkungan. Misalkan contohnya, kita mungkin langsung aja kita contohkan dengan perilaku membuang sampah di sungai. Kita mungkin langsung praktik ke bantaran sungai, kita
lihat aktivitas orang yang membuang sampah sembarangan, dan kita melihat dampaknya secara periodik. Misalkan sekarang orang membuang sampah, nah kapan waktu kita hadir lagi ke situ dalam kondisi yang banjir misalkan, kan kemudian meluap, nah kemudian mereka akan merasakan dampaknya. Oh ternyata itu kemudian berdampak ke kita langsung. Berarti ke anu ya San ya, lebih ke praktek-praktek lagi. Betul. Kira-kira yang yang lebih anu lagi lah, yang lebih mudah lagi bagi siswa, umpamanya ada apa namanya permainan-permainan yang menjadikan kita peduli terhadap persoalan lingkungan gitu kan. Terus yang lebihan lagi yang lebih strategis lagi. Ini kan persoalannya yang sporadis begitu ya San ya. Ini yang terkait dengan kebijakan. Kalau apakah perlu adanya mata pelajaran atau sesi di sekolah itu tentang lingkungan. Lah, ada yang menyebut, tadi kita mendiskusikan istilah ada materi muatan lokal, mulok gitu kan. Lah, itu sebenarnya bagaimana itu pengembangan mulok untuk bisa mencakup atau meruangi persoalan pendidikan lingkungan terhadap anak didik gitu kan? Iya, terkait dengan pendekatan gitu ya. Saya pikir kita bisa melakukan opsional, namanya dua hal itu bisa menjadi pilihan. Apakah ada pelajaran khusus muatan lokal terkait dengan lingkungan, atau ini menjadi sesuatu yang mungkin melekat di semua pelajaran, misalkan di semua subjek studi, misalkan itu sesuatu yang opsional. Tapi tentu keduanya juga memiliki kelemahan ya. Ketika dijadikan hanya satu muatan lokal terkait dengan itu, bisa jadi guru itu hanya mengajarkan muatan lokal itu sebagai sesuatu yang parsial gitu ya, yang akhirnya memandang itu hanya satu mata pelajaran saja, bukan sesuatu yang integral dengan artinya lingkungan, pandangan tentang lingkungan itu harusnya menjadi sebuah kesadaran, ya, seharusnya seperti itu, bukan hanya sebagai sebuah subjek studi yang mungkin tapi bisa jadi itu ini ya, itu debatable ya terkait dengan itu. Tapi bagaimanapun menurut saya itu sesuatu hal yang dua-duanya bisa dijalankan. Yang bagaimana kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian ketika ada isu lingkungan itu menjadi sesuatu yang menyatu dalam aktivitas di satuan pendidikan. Itu yang menurut saya penting. Ketika sudah kesadaran lingkungan, terus bagaimana kita bersikap yang sesuai dengan yang pro environment gitu ya, itu saya pikir tidak perlu lagi ada pelajaran khusus muatan lokal terkait dengan lingkungan. Tapi ketika itu tidak berjalan, mungkin ya titik awal malah menurut saya memunculkan pelajaran muatan lokal tentang lingkungan itu menjadi sebuah langkah awal gitu ya. Ketika belum ada, ya, langkah awalnya adalah memunculkan materi muatan lokal tentang lingkungan itu tadi. Oke, terima kasih San. Ya pada intinya persoalan pendidikan lingkungan bagi masyarakat itu harus mau tidak mau harus masuk pada jantungnya, pada rusuknya, yaitu adalah di lembaga pendidikan formal gitu. Kita yakini bahwa pendidikan formal itu kan memberikan pendidikan yang terus-menerus gitu, keseharian gitu. Beda dengan gerakan-gerakan masyarakat yang kadang-kadang dilakukan gerakan, kadang-kadang tidak gitu. Nah, untuk melakukan
untuk mewujudkannya pendidikan lingkungan terhadap masyarakat yang basisnya adalah sekolah, tentu saja ini butuh dorongan yang kuat gitu loh. Mau tidak mau memang yang jelas kebijakan dari pemerintah untuk semakin mengklirkan pendidikan lingkungan gitu. Pertama harus membangun frame bagi pendidiknya untuk punya kemampuan dalam memberikan pendidikan lingkungan. Baru disitulah kemudian anak didik akan dapat menerima pendidikan lingkungan dengan baik. Saya kira ini akan menarik ke pendidikan kultural terhadap persoalan lingkungan akan berjalan. Saya kira ini kira-kira pendidikan lingkungan tidak akan pernah berhenti karena berbagai persoalan akan kita hadapi. Saya kira itu. Terima kasih San atas kehadirannya. Saya kira masih banyak tema-tema tentang lingkungan yang nanti kita kaji terus-menerus. Saya kira masih banyak. Terima kasih San atas kehadirannya. Kita jumpa lagi. Terima kasih sahabat Bincang Aza atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.